tetangga lama, dan seorang ini punya pertanian dan peternakan yang maju pesat. Tetangga-tetangganya ini punya pertanian juga dan peternakan, tapi beda. Peternakan yang satu ini peternakan domba yang sudah beranak pinak, sudah ribuan. Tetangga-tetangga dia banyak itu ada ternak tapi macam-macam, ayam, bebek, punya petani. Nah, masing-masing punya anjing gede-gede banyak. Suatu saat pengusaha ini bilang, saya sebetulnya kalau andai kata tetangga saya tidak punya anjing yang galak-galak itu, saya sudah bisa berkembang luar biasa jadi orang kaya. Tapi setiap kali dombanya beranak pinak yang gede-gede itu digangguin sama anjing dan sering mati. Masih kecil mati. Kesian gitu. Tapi dia pikir, kalau begini nih, apa yang saya lakukan? Dia nggak tahu sport. Tapi sebetulnya dilakukan sport ini, Bu. Dia pikir, kalau andai kata saya nuntut ke pemerintah, nanti ke pengadilan, lah saya datang sama tetangga, langsung pindah dari sini. Belum tentu nih, kalau pindah tempat lain, saya dapat tempat yang bagus, domba saya berkembang, malah lebih galak-galak orangnya. Yang berikutnya dia bilang, kalau saya nanti datang ke rumah-rumah, terus kemudian lu kesah, dia bilang, lu ternaknya udah banyak aja, lu baru 1-2 mati, udah begitu gitu. Kalau dia senang, kalau nggak senang gimana? Sedang. Itu strategi yang berikut. Dia bilang, kalau umpamanya 2 yang nggak cocok seperti apa, terus ngasih apa namanya, ngasih pendapat orang lain kok ngasih pendapat seperti apa. Akhirnya dia datang ke seorang ahli. Dia tanya, saya punya masalah seperti ini. Kemudian apa yang saya bisa lakukan? Rembuklah dengan ahli. Akhirnya dia ketemu, Pak, kelemahan saya, kekurangan saya, ABCDXY. Ternyata dia ambil posisi yang ketiga. Yang tadi nggak jadi dia tutup secara hukum. Yang kedua dia nggak jadi datang ke tetangga yang konsultasi. Apa yang dikasih Bapak Ibu sekalian? Begitu dia ketemu perumusnya. Mengapa perlu orang luar untuk melihat kondisi bisnis kita? Nah, kita selalu tak objektif untuk melihat masalah kita, ya Bu ya. Dokter pun, maaf nih, sahabat saya, keluarga saya kebetulan ada 9-10 orang dokter. Itu saya ada om saya sakit. Ibunya kalau masuk angin gimana? Dikerokin. Betul dia, Bu. Anaknya cuma 1 nggak dokter. Kalau tante sakit gimana? Dikerokin katanya. Dokternya kemana tuh? dia nggak berani gitu, dikerokin aja udah dan sembuh. Dan bapaknya operasinya ke Cina, bukan anaknya. Dokter itu nggak objektif. Lah kurang apa 7 orang rapat dokter semua itu, masa nggak bisa operasi bapaknya, nggak bisa ngobatin? Nggak ada, dua-duanya nggak ada yang berani, nggak objektif. Nah itu tandanya kita sendiri nggak objektif kepada kita, kepada orang tua dan kepada anak kita. Orang luar itu jauh lebih objektif. Dia selalu, kalau istilah saya itu ada namanya blind spot. Kalau kita kemari itu tetap aja kita nggak lihat, kemari tetap aja ada yang hilang gitu. Nah, itu gunanya konsultan. Nah, sang petani pengusaha ini berpikir, iya aku kan punya kekurangan, punya kelebihan juga, ada ancaman, ada peluang. Konsultan bilang begini aja, kalau Anda mau, saya ada satu solusi. Solusinya mana? Anak-anak sapimu itu, anak-anak dombamu itu kan banyak tuh. Buat coba tawarkan ke tetangga yang punya anjing itu. Paling-paling berapa tetangganya sih? 10 juga sampai kalian anak sapi. Lah kalau umpamanya nggak kasih sama dia kan, belum tentu dia perhatian sama kita. Dikasihlah satu-satu. Ini lo, terima kasih lo sebagai tetangga saya kok. Sekedar alhamdulillah membagikan, kebetulan kita sudah lumayan maju. Kemudian satu-satu dikasih. Wah gembira itu tetangganya, Pak. Saat gembira itu tetangganya itu, kemudian anjingnya itu pada dimasukin kandang. Soalnya takut, wah nanti ternak saya kalau upaya anjingnya dilepasin, bahaya nih. Semua anjing-anjing yang tadi berkeliaran semua masukin kandang. Akhirnya setelah itu ternak dia itu berkembang biak luar biasa sekian kali lipat. Gara-gara apa? Berkembang cuma 1 anak satu kandang. Gitu. Selesai dan orang senang. Strategi nggak? Nah, itu sederhana gitu. Itulah yang kita mau inginkan kalau dapat menganalisis sport masing-masing. Oh nggak perlu yang modal mahal ya. Kasih anak sapi 1 aja 1 orang, anak domba 1 orang udah bisa selesai masalah.
dan kita happy semua gitu loh. Orang nggak ada yang merasa dirugikan, orang nggak sedih. Waduh, baik sama saya gitu. Ini mungkin bisa jadi pilihan Bapak Ibu nanti untuk melakukan aktivitas bisnis gitu. Nggak usah pikiran terlalu tinggi-tinggi. Harus begini, harus begitu, tapi sederhana. Nah, boleh nanti disesuaikan dengan kondisi bisnis ini. Ya Bu ya. Atas kita garis sedikit ini. Ini namanya hasil analisis SWOT serta positioning dan benchmark. Jadi positioning itu sebetulnya menggambarkan bahwa kita ada di mana saat ini. Dengan kita ketemunya internal ini, kita ada di mana? Kita tahu dia ada di mana dan mau kemana. Boleh sebetulnya di posisi berapa kita di antara Indonesia nih. Di Indonesia ini ada berapa perusahaan? Kita nomor berapa? Kalau di Jakarta kita nomor berapa? Dari berapa perusahaan? Kalau di Jakarta Timur kita nomor berapa dari berapa perusahaan? Oh boleh sih. Kemudian berikutnya ini dibobotin, tapi sebelum dibobotin begini dulu. Ini dibobot. Ini nggak usah lah Ibu ya. Tapi kalau Ibu mau dibobot, bobotnya gini. Kita mesti atur bobot ini tidak boleh lebih dari 1. Maksudnya 100%. Harus 100%. Maksimal 1. Dibagi mana yang paling gede dikasih nilai paling gede. Kekuatan dan kelemahan. Baru rating paling tinggi 4, baru dikasih skor. Ini namanya poin 2,8. Ibu gak usah catat dulu, nggak apa-apa, nanti saya terangin. Nanti kalau ini baru saya kasih itunya biar supaya sedikitnya pernah denger. Ini eksternal. Eksternal itu tadi ada 2 ya Bu ya. Eksternal itu adalah opportunity. Ini dia 1 sampai sekian. Kemudian ini adalah ancaman, nilai tukar lah, inflasi lah, UMP lah yang meningkat, konsumen semakin sensitif lah, regulasi semakin ketat lah, peraturan suku bunga naik lah dan segala macam. Ya, kemudian baru di rating. Ratingnya gini, sama seperti tadi, dapatnya 2,8 juga. Ya, kemudian baru kita lanjutkan. Dapatlah posisi di sini Bu. Ini posisinya nih Bapak Ibu ya. Menurut analisis SWOT makin dia posisi di sini. Begitu posisi di sini berarti kita ketemu sekarang strateginya apa? Kalau dia di sini strateginya ini, kalau di sini strateginya ini, kalau di sini sini. Jadi ada 9. Di sini strateginya kita temukan pertumbuhan melalui integrasi horizontal. Ini salah nih, melalui kurang 3. Nah, nanti kita bahas bisnisnya apa. Berarti Bapak itu atau pebisnis ini harus memilih strategi ini. Nggak boleh kemari, nggak boleh kemari, nggak boleh kemari, nggak boleh kemari, nggak boleh kemari. Sini. Ini rumusnya. Itu maka ketemu. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya pakai 3. Ini matriks SWOT. Matriks SWOT ini juga nanti kita ini selalu kosong. Ini sebetulnya harusnya barengan, ini nggak bisa di kosong, ini kotak, ini kotak. Kemudian ini kotak lagi. Ini 9 kotaknya, kotak. Nah ini strategi. Strategi SO itu strategi strength versus opportunity. Ini dia rumusnya. Strategi EWO ini dia rumusnya. Bu ya, ini memang agak seperti di perkuliahan. Tapi nggak usah terlalu dipikirin dulu. Memang ini konsumsinya S2, S3 sama S4. Kalau S4 itu agak dinginan dikit lah. Ya, udah 4 S-nya Bu ya. Iya. Nah ini strategi ST. ST itu strength versus strength. Kalau strategi WT, weaknesses versus strength. Saya mau sampaikan. Mana caranya? Kalau SO ini strategi bagaimana caranya kekuatan kita ini yang kita miliki ini bisa nangkep peluang. Kalau kekuatan kita di kecilnya itu, di kancilnya itu, bagaimana kita sebagai seekor kancil, pengusaha yang mirip dengan kancil untuk bisa menangkap peluang itu lebih banyak. Ya. Lompatnya kayak apa gitu loh Bu? Nyelipnya kayak apa gitu? Nyelip ke sana jadi sini selanjutnya paling. Pikirannya sebenarnya gimana caranya supaya opportunity dapat. Nah kalau yang strategi WO
bagaimana dengan memperkecil kelemahan kita ini supaya dapat peluang. Kelemahan kita kita perkecil gitu. Akhirnya dapat peluang. Dengan memperkecil kelemahan, insya Allah peluangnya dapat. Itu WO-nya Bapak ya. Kemudian baru kita bicara ST. ST itu adalah strength for trade. Bagaimana kekuatan kita buat menjadi satu strategi untuk memperkecil ancaman. Kalau ancaman kecil bisa ciptain gol dong. Gimana caranya? Dalam tanda kutip itu kalau main sepak bola, ancamannya si Messi. Kalau dia ada nggak bisa golin. Gimana caranya mepet dia supaya kita bisa ada ruang golin? Ya kira-kira gitu. Gimana ngelabuin dan tanda kutip lah gitu. Nah yang terakhir strategi WT adalah bagaimana kelemahan kita perkecil, dalam tanda kutip perkecil itu banyak cara untuk menghindari ancaman. Ya, ada 4. Jadi itu ada 4 nih. Nah memang masing-masing bisnis, masing-masing juga caranya. Jadi kita mesti analisis satu persatu. Itu garis besarnya ya Bu ya. Kemudian berikutnya adalah kita kasih nilai. Ini matrix space, kekuatannya itu kita kasih nilai plus maksimal 3, lingkungan stabilitas atau disebut SL maksimal 3 juga. Ya, tadi ini kita kasih. Baru yang berikutnya kita kasih ini. Nah, pangsa pasar luas ini sebetulnya sama yang di atas juga Ibu ya. Cuma ini keuangan, ini stabilitas lingkungannya kalau perusahaan besar. Terus kemudian kalau ini +, keunggulan bersaing kita, ini kekuatan industri. Maka dapat dia -2,6, kemudian +13. Plus 3,17. Baru dapat posisi di sini. Ini matematisnya. Dia posisi di kuadran 1. Ini ada 2, ada 3, ada 4. Kalau di sini dia harus apa? Harus consolidation. Konsolidasi. Artinya dia nggak boleh agresif, nggak boleh juga konservatif, dia konsolidasi. Nah konsolidasi itu bisa dijelaskan nanti apa saja yang dikonsolidasi, apa yang diperbaiki. Konsolidasi itu memperbaiki urusan dapur kita dulu. Kok ada yang kurang ini dandanin, rapiin, baru kita keluar. Jangan keluar di dalam masih aut-autan, kira-kira gitu ya. Berikutnya adalah strategi yang disarankan gitu ya. Ini strategi yang disarankan. Ini rumusnya. Kami sarankan melakukan efisiensi, melakukan integrasi horizontal, kemudian ekspansi, tapi sambil bertahap. Kemudian yang terakhir bekerja sama, joint venture, merger, takeover atau konsolidasi. Ada 4. Pertama itu melakukan efisiensi, penghematan. Anda mesti hemat nih biayanya. Yang kedua, integrasi. Integrasi itu gini Bu, dia boleh ambil alih toko yang lain atau perusahaan yang lain, ya, atau perusahaan yang ada dalam tanda kutip itu dia nggak mampu bertahan dibeli. Horizontal, nggak boleh ke atas. Ke atas itu bisa saja dia bikin pabrik baru. Kalau ke bawah dia bikin toko pengecer. Kalau dia agen besar, dia boleh agen besar saja, joint venture atau agen besar. Kalau ke belakang, terserah ke belakang atau ke depan boleh. Di sini bukan belakang atau depan. Yang penting horizontal, boleh ke bawah, boleh ke atas, depan mau belakang. Ekspansi tapi sambil bertahap. Karena ada beberapa strategi manajemen bilang bahwa penyerangan terbaik adalah pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, yang berikutnya bekerja sama, memperluas, joint venture, merger. Merger itu juga join Bapak Ibu ya, tapi melebur 2 atau lebih perusahaan, take over, ambil alih perusahaan orang yang nggak bagus atau katakanlah dia tidak punya modal, tidak punya, mengurangi persaingan. Karena modalnya besar. Untuk mengurangi persaingan apa? Beli punya orang yang kecil-kecil udah beli kurang kan persaingan. Nah, take over juga beli juga sama konsolidasi. Dandanin perusahaan kita. Kok perlu digedein tempatnya, dirapiin, diatur sedemikian rupa, manajemen yang baik. Inilah gunanya Bu. Sampai Ibu nanti dapat ini.
Sampai Bapak Ibu dapat ini hari ini, kalau bisa dapat setidaknya garis-garis besar apa yang Ibu Bapak harus lakukan nanti setelah pulang ke rumah untuk 2014. Nah, baru dibuat detail-detailnya, jurus-jurusnya. Ini disebut strategi. Kalau dalam bahasa manajemen, strategi itulah peperangan